Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui renungan-renungan di dalam channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan dalam kehidupan saudara, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya rindu kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Sepanjang malam ini Tuhan telah menjaga, melindungi dan menyertai kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Dan di pagi hari ini Bapa, sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, terlebih dahulu kami rindu diberkati melalui firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu, merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami anak-anak-Mu. Kuatkan kami, hiburkan kami, tegur kami, nyatakan janji-janji-Mu dan rencana-Mu bagi kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa berkati setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu ini, untuk mereka diberkati oleh firman Tuhan. Dan Engkau juga kiranya yang memberkati dan mengurapi hamba ya Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Yohanes pasal 17 ayat yang ke-9 sampai ayat 19. Kita masih ada di dalam seri renungan dari kitab Injil Yohanes saudara. Di dalam teks firman Tuhan ini, saya rindu kita belajar bahwa Yesus berdoa bagi setiap kita, anak-anaknya. Apakah saudara rindu supaya Tuhan mengerjakan perkara besar bagi saudara? Supaya Tuhan menjawab doa-doa saudara? Supaya Tuhan mengerjakan hal-hal yang baik dalam kehidupan saudara? Tahukah saudara bahwa Tuhan juga begitu rindu mengerjakannya dalam kehidupan setiap saudara? Bahkan Yesus berdoa bagi Bapa untuk kebaikan saudara. Alangkah melegakannya saudara jika kita tahu bahwa Allah itu begitu rindu untuk mendatangkan kebaikan, untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Dan hari ini itu yang saya rindu kita belajar saudara, bahwa Yesus juga berdoa kepada Bapa bagi setiap kita untuk kebaikan kita. Itu yang saya rindu kita belajar, supaya kita memahami bahwa Allah itu sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Yohanes pasal 17 ayat 9 sampai 19 ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif untuk menemukan apa maksud firman Tuhan sebenarnya, dan kemudian akan dijelaskan kepada setiap saudara secara sistematis sehingga saudara gampang untuk memahami. Siapkan hati dan pikiran saudara, dan pastikan pagi hari ini sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara, saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan untuk menjadi renungan saudara di sepanjang hari ini. Yohanes 17 ayat 9 sampai ayat 19. Demikian firman Tuhan. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus.
peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah doa Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, di mana Yesus sebentar lagi akan menggenapi rencana Tuhan bahwa dia harus berkorban mati untuk menebus umat-umatnya, dan kemudian dia akan bangkit dan akan naik ke sorga. Lalu kemudian atas semua yang akan terjadi itu, Yesus kemudian berdoa bagi murid-muridnya. Itu membuktikan, saudara, kita akan belajar apa saja isi doa Yesus bagi setiap murid-muridnya, dan tentu saja doa itu juga adalah untuk saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan hari ini. Saudara, doa Yesus ini membuktikan bahwa dia rindu hal-hal yang baik terjadi bagi umat-umatnya. Apa saja isi doa Tuhan Yesus? Ada 3 hal, saudara, yang akan kita lihat bersama. Yang pertama, ayat 11 di sana dikatakan, "Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita." Ayat 12 dia berkata, "Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu." Saudara, doa Yesus yang pertama adalah tentang permohonan untuk pemeliharaan Bapa bagi murid-muridnya, di mana Yesus berkata, "Selama ini aku telah memelihara mereka, tetapi sebentar lagi dia akan mengalami apa yang dikehendaki Tuhan. Dia akan ditangkap, disiksa, kemudian disalibkan, lalu mati, bangkit dan naik ke sorga." Nah, atas semuanya itu dia memohon supaya Bapa memelihara mereka, memelihara murid-muridnya. Bayangkan, saudara, Yesus sendiri berdoa supaya saya dan saudara dipelihara oleh Tuhan. Itulah dalamnya, itulah kuatnya kerinduan Tuhan supaya saya dan saudara dipelihara. Itu sebabnya wajar kalau dia berkata, "Jangan kamu khawatir." Karena begitu rindunya dia untuk memelihara setiap umat-umatnya. Hari ini pun, saudara, dia Allah yang memelihara setiap kita. Dia masih memelihara setiap kita. Dia bekerja untuk memelihara setiap anak-anaknya. Apapun keadaan saudara hari ini, bagaimanapun keadaan saudara, dengar saudara, ada Tuhan yang rindu memelihara kehidupan saudara. Bahkan Yesus berdoa khusus kepada Bapa supaya saya dan saudara dipelihara oleh Tuhan. Adakah situasi ini membuat saudara khawatir?
Adakah situasi ini membuat saudara bingung? Atau mungkin adakah situasi ini membuat saudara putus asa, melihat kesulitan, melihat ke depan yang harapan tipis, melihat ke depan yang sepertinya semua akan semakin sulit? Dengar saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita punya Allah yang rindu memelihara kita. Hari ini pun saya menegaskan kepada saudara, apapun kondisi kehidupan saudara, seberapa sulit pun itu, dengar saudara, Allah berjanji bahwa Dia memelihara kita. Bahkan Yesus berdoa supaya Bapa memelihara setiap saudara. Renungkan itu saudara dan imani itu. Mari kita jalani kehidupan kita dengan keyakinan bahwa Bapa memelihara kita. Dengan keyakinan bahwa Tuhan begitu rindu supaya kita hidup dalam pemeliharaannya. Tuhan begitu rindu mencukupkan dan memelihara setiap hidup kita. Dia rindu memelihara kehidupan saudara. Kalau saat ini mungkin saudara sedang ada dalam kondisi seperti saudara ada dalam kesulitan, kekurangan dan sebagainya, ada Tuhan yang siap memelihara saudara. Mari andalkan Dia, berserah kepada Dia, mari berseru kepada Dia, maka Dia Allah yang akan memelihara setiap kehidupan kita. Jadi yang pertama, isi dari doa Tuhan Yesus adalah Dia rindu memelihara setiap kita. Apapun yang saudara kerjakan hari ini, percayalah bahwa itu bisa dipakai oleh Tuhan menjadi sarana memberkati saudara, memelihara saudara, karena Allah rindu memberkati dan memelihara setiap kehidupan saudara. Kemudian yang kedua, isi dari doa Yesus saudara ada di ayat 15, di mana Dia berkata, "Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka daripada dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat." Isi doa Yesus yang kedua kepada Bapa adalah Dia berkata, "Aku tidak meminta Bapa supaya Engkau mengambil mereka dari dunia ini, tetapi aku berdoa supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat." Jadi yang kedua yang menjadi isi doa Tuhan Yesus adalah perlindungan. Allah rindu melindungi kita saudara. Sampai Yesus berdoa supaya setiap umat-umatnya dilindungi oleh Bapa. Jadi Tuhan rindu untuk melindungi setiap kita. Berserahlah kepadanya, harapkanlah dan nantikanlah perlindungannya, dan percayalah bahwa Dia Allah yang sanggup melindungi setiap kita, dan Dia rindu melindungi setiap kita. Tuhan tahu saudara bahwa dunia ini jahat dan iblis ingin terus untuk membinasakan setiap umat-umat Tuhan. Itu sebabnya saudara, Yesus berkata, "Aku tidak meminta Engkau Bapa untuk mengambil mereka dari dunia ini, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat." Ketahuilah saudara bahwa dunia ini jahat, dan dunia ini akan terus berusaha untuk membinasakan setiap manusia. Iblis akan terus berusaha untuk membinasakan setiap manusia. Dan hari ini saya dan saudara, Allah mau kita dilindungi oleh Bapa. Allah mau kita hidup dalam perlindungannya, sehingga kita tidak binasa oleh dunia. Itu sebabnya mari kita jalani hidup kita dalam perlindungan Tuhan, karena Dia sendiri rindu untuk melindungi kita supaya kita tidak binasa oleh karena kejahatan dunia. Hari ini dalam setiap aspek kehidupan saudara, dalam bisnis saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam setiap usaha saudara, dengar saudara, iblis akan berusaha untuk memakai segala hal untuk membinasakan saudara. Biarlah saudara tetap ada dalam perlindungan Tuhan, dalam melaksanakan bisnis saudara, dalam melaksanakan usaha saudara, pekerjaan saudara, bahkan di tengah keluarga saudara. Berlindunglah kepada Tuhan. Dia rindu melindungi saudara karena Dia tahu dunia ini jahat, dan dunia ini selalu akan berusaha untuk membinasakan manusia yang ada di dalamnya. Jadi yang kedua, doa Tuhan Yesus adalah supaya kita terlindungi. Kerinduan Tuhan adalah supaya kita umat-umatnya ada di dalam perlindungannya. Lalu kemudian yang ketiga saudara, di ayat 16 mulai dikatakan, "Mereka bukan dari dunia,
sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Yang ketiga yang dimohonkan Tuhan Yesus bagi murid-muridnya adalah supaya murid-muridnya dikuduskan. Saudara, upah dosa adalah maut, upah dosa adalah kebinasaan. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia, bahkan sebentar lagi dalam konteks ini, sebentar lagi dia akan mati di kayu salib untuk menebus umat-umatnya. Itu sebabnya saudara, di dalam perjalanan kehidupan murid-muridnya juga, Yesus rindu supaya Bapa memelihara mereka dalam kekudusan melalui firman-Nya. Jadi ketiga yang menjadi kerinduan Tuhan adalah kita hidup dalam kekudusan. Dan Allah juga bekerja untuk menolong kita, menuntun kita hidup dalam kekudusannya. Mari kita jalani hidup kita dalam kekudusan. Tuhan akan menolong kita dalam kekudusan kita, saudara. Dunia ini akan semakin jahat, dunia ini akan semakin kotor, dunia ini akan semakin hancur. Tetapi dengar, sekalipun dunia ini semakin hancur, itu tidak menjadi alasan untuk saudara juga ikut hancur. Sekalipun dunia ini semakin kotor, semakin najis, semakin bergelimang dosa, itu tidak jadi alasan untuk saudara hidup dalam dosa, karena Tuhan sudah membuat saudara berbeda. Mungkin sebagai gambarannya yang sering kita dengar, saudara, bahwa lautan itu asin, tapi ikan yang ada di dalamnya tidak asin badan mereka, tubuh mereka. Ketika kita makan ikan laut, saudara, kecuali kalau sudah diasinkan. Tapi kalau ikan laut masih segar kita makan, tidak asin, sekalipun dia hidup di lautan yang asin. Demikian juga sekalipun kita hidup di dunia yang kotor, di dunia yang najis ini, kita bukan dari dunia ini. Ada Tuhan yang telah menguduskan kita, yang akan menuntun kita hidup dalam kekudusan. Jadi saudara, hari ini kita telah merenungkan firman Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan, sehingga dia buat menjadi topik doanya kepada Bapa untuk menegaskan kepada muridnya bahwa ada yang menjadi kerinduannya. Yang pertama, kerinduan Tuhan adalah supaya kita ada di dalam pemeliharaannya. Dia rindu memelihara kita. Sekarang yang menjadi bagian kita adalah mengharapkan, mengimani, berserah kepadanya untuk kita hidup dalam pemeliharaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan rindu supaya kita hidup dalam perlindungannya. Yesus berdoa supaya kita dilindungi. Dunia ini jahat, saudara, yang akan selalu ingin untuk membinasakan setiap manusia. Tetapi saya dan saudara, mari kita berserah kepada Tuhan, karena dia rindu melindungi setiap kita, anak-anaknya. Lalu kemudian yang ketiga yang menjadi kerinduan Tuhan, yang menjadi doa Yesus malah adalah supaya kita hidup dalam kekudusan. Dia rela tinggalkan sorga, mati di kayu salib, supaya apa, saudara? Supaya kita dikuduskan. Dan dia sangat rindu supaya dalam perjalanan hidup kita, kita hidup dalam kekudusan. Puji Tuhan, saudara. Sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara hari ini, bahkan sebelum kita berdoa sebentar lagi, mari buat komitmen dalam hidup saudara untuk saudara hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Imani Tuhan akan memelihara saudara, dan jalani kehidupan berserah kepada pemeliharaan Tuhan. Dan kedua, buat komitmen di dalam kehidupan saudara untuk berlindung kepada Tuhan, karena dialah perlindungan kita. Dan yang ketiga, buat komitmen dalam hidup saudara untuk hidup dalam kekudusan, karena Allah pun rela mati supaya kita dikuduskan. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Mari terapkan firman Tuhan di dalam hidup saudara. Sebelum saudara melaksanakan aktivitas saudara, buat komitmen saudara akan menjadikan renungan pagi hari ini jadi renungan saudara sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Tuhan, saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, saya percaya iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini dan segala kerinduan serta pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, saudara. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang mengasihi saudara. Dan dia akan memperhatikan dan mewujudkan segala kerinduan saudara yang berkenan di hadapannya. Dan percaya, saudara, bahwa Allah kita sanggup untuk melakukan mujizat dalam kehidupan saudara.
Allah kita sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Teruslah berdoa, karena ketika kita terus mengetuk, ketika kita terus berseru dan berdoa, akan tiba waktunya Allah menyatakan jawaban doa di waktu yang telah Dia tetapkan, waktu yang terbaik bagi kita saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara, buat profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka bisa berhasil, diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini pertama hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada yang sedang mendengarkan renungan ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kiranya memberkati pertanian mereka. Apa yang mereka tanam, biarlah Tuhan menjadikannya berhasil, sehingga satu saat mereka akan panen apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara dengan sukacita. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami juga berdoa. Hamba serukan kepadamu bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sebagai PNS, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik. Mereka yang masih honor juga Tuhan memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, masa depan anak-anak-Mu ada di dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Berkati ya Tuhan, berkati segala usaha anak-anak-Mu, bisnis mereka. Tuhan campur tangan, sehingga perusahaan mereka, sehingga bisnis mereka bisa semakin bertumbuh, bisa semakin berkembang, sekalipun di masa pandemi seperti ini Tuhan. Tuhan kiranya membuka jalan, Tuhan kiranya mencurahkan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha dan bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan yang berprofesi sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka, berikan kebijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka bisa berinovasi dalam kondisi yang seperti ini. Tuhan menuntun mereka untuk mengembangkan segala usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati juga para karyawan, mereka yang bekerja sebagai karyawan dalam satu perusahaan. Tuhan memberkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, dan biarlah Tuhan memberkati hidup mereka sehingga mereka bisa dipromosikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati anak-anak-Mu ya Bapa dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Anak-anak-Mu sebagai karyawan juga di sana Tuhan memberkati. Ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan, maka mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidup mereka tercukupi, hidup mereka berkelimpahan oleh berkat Tuhan, dan mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan mereka bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga,
Hamba juga menopang di dalam doa anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati ya Tuhan dagang mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menjadikan semua berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para medis ya Tuhan, kami tidak lupa berdoa bagi para medis dalam kondisi yang seperti ini Tuhan. Engkau yang menjamah, menjagai dan melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Berikan imun tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap terjagai dan terlindungi di masa pandemi seperti ini ya Bapa. Dalam nama Yesus, berkati para medis, dokter, perawat, berkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba khusus berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran saat ini oleh karena sulitnya mencari pekerjaan dalam kondisi ini ya Tuhan. Mungkin mereka ada yang di PHK dan sebagainya. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi keadaan pengangguran. Tuhan buka jalan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberi hikmat bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Berikan petunjuk-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu, kami percaya pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, supaya mereka bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari sehari ke sehari. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan yang menjamin kesehatan mereka sehingga hidup mereka bisa maksimal ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, Bapa di sorga, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, yang menghalangi mereka untuk beraktivitas, yang menghalangi mereka untuk maksimal dan kreatif dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kami tangking segala penyakit dari dalam tubuh mereka, penyakit apapun itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, kelegaan menjadi bagian anak-anak-Mu, perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi setiap kami ya Tuhan. Ketika keluarga ada dalam keadaan damai dan sejahtera, maka anak-anak-Mu akan maksimal dalam segala pekerjaan dan aktivitas mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan kedamaian, ketentraman, keharmonisan, sukacita di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang tenang dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga anak-Mu, berkati suami, istri, orang tua dan anak, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, persoalan, dan beban berat dalam kehidupan mereka, Tuhan yang tolong ya Tuhan. Mereka tidak akan maksimal, mereka tidak akan efektif mengerjakan segala aktivitas pekerjaan mereka jika mereka ada dalam masalah,
ada dalam persoalan dan beban berat. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mereka bisa bebas dari masalah mereka. Tuhan menyelesaikan masalah mereka, Tuhan menyelesaikan segala persoalan mereka. Tuhan mengangkat beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan kelegaan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, untuk mereka melihat bahwa ketika kami berdoa bersama, ketika kami bersepakat bersama, Tuhan campur tangan, Tuhan lakukan mujizat, Tuhan yang membela anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkat-Mu, anugerah-Mu melimpah bagi anak-anak-Mu. Dan pagi hari ini ya Tuhan, mereka akan mulai segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Tuhan jagai, lindungi, Tuhan sertai, dan kerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, saudara diberkati oleh firman Tuhan. Dan setelah saudara didoakan juga, saya percaya berkat Tuhan, anugerah Tuhan mengalir bagi kehidupan saudara. Hari ini saudara, silahkan jalani hari saudara dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, dan keberhasilan daripada Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan melalui channel ini saudara, silakan berlangganan dengan channel ini dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi ketika video baru diposting di channel ini, saudara akan mendapatkan notifikasi yang baru. Tuhan kiranya memberkati saudara. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kalau saat ini saudara merasakan berkat Tuhan melalui channel ini, silahkan bagikan video renungan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada setiap kenalan saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah saat ini saudara diberkati dalam menjalani hari saudara. Tuhan menyertai saudara, Tuhan menyertai dan memberkati segala aktivitas pekerjaan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.